Kita berdoa kepada Allah agar Allah membimbing kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkanlah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita mempelajari sirah nabawiyah, maka sering-seringlah menyebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, karena Nabi berkata, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Artinya Nabi SAW disebut-sebut oleh Allah SWT fil mala'il a'la kepada malaikat. Maka sesiapa yang berselawat kepada Nabi, disebutkan para ulama, maka orang yang berselawat tersebut akan disebut-sebut oleh Allah SWT di depan al-mala'il a'la para malaikat. Ini merupakan sungguh suatu kemuliaan. Maka banyaklah kita berselawat, karena khususnya di hari Jumat, aktsiru minas salat wassalamu alaihi. Perbanyakkanlah selawat kepadaku, sesungguhnya selawat kalian ma'rudatun alayya, diperlihatkan kepadaku. Kaifa wa kaifa faqad aramta, bagaimana diperlihatkan sedangkan engkau sudah tidak ada, ya Rasulullah, sudah meninggal. Qala, Nabi berkata, innal arda la ya'kulu ajsadal anbiya, sesungguhnya bumi ini tidak akan pernah memakan jasadnya para anbiya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, satu hadis yang lain yang mungkin memberi semangat kita untuk banyak berselawat kepada Nabi. Dalam hadis yang lain disebutkan, seandainya ada orang yang berselawat kepadaku, maka Allah bangkitkan ruhku sehingga aku diperlihatkan untuk menjawab selawat daripada orang tersebut. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah SWT dengan Nabi kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana butulah, yaitu kepahlawanan para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim. Di antaranya bagaimana kepintaran dan keahlian Zubair bin Awam tak kalah menaklukkan seseorang yang berpakai baju full, baju perang, namun Zubair berhasil mencolok matanya sehingga dia pun meninggal. Kemudian juga bagaimana perjuangan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga kisah di antaranya Abi Ubaidah bin Jarrah tak kalah dia membunuh bapaknya sendiri dalam perang Badar. Kemudian juga bagaimana kisah Hamzah bin Abdul Muttalib yang disebutkan bagaimana dia adalah berperang laksana singa, yang sangat berani, sangat kencang, dan bahkan mengalahkan orang-orang musyrikin tak kala itu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu perang Badar merupakan perang yang para malaikat ikut serta. Tidak ada peperangan yang malaikat ikut serta bahkan membunuh para musuh, melainkan hanya di perang Badar. Inilah menunjukkan bahwasanya keistimewaan dari perang Badar. Disebutkan, amma fi ghazwati Uhud faqad nazala bi himayati Rasul. Dalam perang Uhud malaikat turun, tapi malaikat tidak ikut serta untuk membunuh. Malaikat hanya ikut serta untuk menjaga agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbunuh. Karena kita tahu bagaimana nanti kisahnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Perang Uhud disebutkan bahwasanya pasukan muslimin awalnya menang, kemudian mereka pun akhirnya kalah. Satu kekalahan karena mereka terlalu cinta dunia, dan mereka sudah, sebagian mereka cinta dunia dan mereka tidak mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Wa amma fi ghazwati Hunain fa nazala li irhabil kufar. Dan satunya lagi tempat yang malaikat ikut juga dan hadir dalam peperangan, yaitu di perang Hunain. Kalau kabilah-kabilah Hawazin yang begitu ramai, ya, dalam kisah perang Hunain mereka datang semua ingin menghajar, ya, ingin menaklukkan para Nabi Muhammad dan para pasukannya. Namun Allah membuat mereka ketakutan sehingga mereka pun akhirnya pontang-panting, dan pada saat itu para sahabat dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan ghanimah yang begitu besar. Dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis kalau Ali bin Abbas pasti disebutkan radhiyallahu anhu, karena Ibnu Abbas adalah Ibnu Abbas bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Tuhabijah istilah kita, ya Nabi bukan Tuhabijah, apa istilahnya, sepupu tapi Nabi sudah berusia, namun Ibnu Abbas masih kecil, ya. Qala, berkata, bainama rajulun minal muslimina yawma'idin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikina amamah. Tak kala di saat peperangan berkecamuk,
Maka ada seorang muslimin ya, dari pasukan muslimin yang waktu itu ingin mengejar orang-orang musyrikin di depannya. Tiba-tiba itsami al-darbatan bisawti fawqahu. Tiba-tiba dia mendengar ada suara cemeti, cambukan yang di atas kepalanya. Wa sawtul faris yaqul, dan tiba-tiba ada suara kuda yang terkesan di atasnya. Malaikat kudanya ini bisa terbang. Ya, beda dengan kuda ya, kuda-kuda hari ini. Berkata aqdim haizum, majulah haizum. Ternyata haizum ini nama kuda malaikat. Fanadhara ila al-musyrik amamahu fakharra mustalqiyan. Maka tiba-tiba seorang muslim ini melihat orang-orang musyrik tersebut, tiba-tiba dia pun terjatuh dan mati ya. Fanadhara ilaihi fa idza huwa qad khutima al-qaum. Maka tatkala dia melihat tawanan ataupun pasukan musyrikin tersebut, salah satunya, maka hidungnya telah terputus, terkena cemeti malaikat. Wa syaqqa wajhuhu ka darbati sawt, maka rusaklah mukanya seperti cambukan. Malaikat yang ikut perang juga seperti pedang itu, jadi mukanya itu rusak seperti cambukan. Fa ahdara dzalika ihdara launuhu, maka badannya pun menghijau. Sembarangan malaikat ikut serta berperang. Faja'a al-ansari fahaddatha bidzalika Rasulullah. Maka tiba-tiba orang Ansari tersebut ya, datang kepada Rasulullah SAW berkata, faqala, maka Nabi berkata, saddaqta, engkau benar, dzalika min madadis sama'i tsalitsah, itu adalah pertolongan dari langit, malaikat dari langit ketiga. Allah, ini luar biasa. Wa akhraj al-Hakim fi al-Mustadrak, disebutkan dari Abi Umamah bin Sahal, qala li abi, ayahku berkata, ya bunayya, laqad ra'aituna yawma Badr. Wahai anakku, kami sungguhnya telah melihat sesuatu keajaiban di perang Badar. Wa inna ahadana la yushiru bi sayfihi ila ra'sil musyrik. Ada seorang di antara kami yang pedangnya sudah ingin menghunus pedang seorang musyrik. Fayaqa'u ra'suhu an jasadihi qabla an yasla ilayhi. Tiba-tiba tatkala ingin menebas pedangnya, tiba-tiba kepala atau lehernya langsung terputus sendiri sebelum dia tebas. Ya, ini tebasan dari malaikat. Mau tebas, langsung tertebas duluan ya. Luar biasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Imam Ahmad dari An Abi Dawud Al-Mazini, wa kana syahida Badar, dan beliau adalah peserta perang Badar, berkata, qala inni la atba'u rajulan minal musyrikin li adriba. Dalam tatkala peperangan berkecamuk, maka aku mengintai seorang musyrikin yang aku ingin mengalahkannya, untuk membunuhnya. Tiba-tiba itu waqa'a ra'suhu qabla, tiba-tiba lehernya sudah terputus. Enggak tahu siapa yang bunuh, ya. Fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi. Aku tahu yang membunuhnya adalah bukan dari kami, bukan kami yang membunuhnya. Inilah dia keikutsertaan para malaikat. Dalam hadis yang lain disebutkan juga dari Imam Bukhari dalam sahihnya, an Rifa'ah bin Rafi' an abihi, dari bapaknya, wa kana abuhu min ahli Badr, dan bapaknya adalah peserta perang Badar. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi SAW, dan Jibril berkata, ya Muhammad, ma ta'uduna ahla Badrin fikum? Ya, bagaimana engkau menganggap orang-orang peserta perang Badar di antara kalian? Nabi berkata, qala min afdhalil muslimin, mereka adalah orang-orang terbaik dari pasukan kaum muslimin. Ini orang spesial. Qala, dan Jibril berkata, wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Ya, dan begitu juga malaikat-malaikat terbaik adalah malaikat-malaikat yang ikut serta perang Badar. Ini sungguh luar biasa ya. Artinya perang Badar, perang yang betul-betul memang sangat mulia dan sangat agung. Ya, bahkan ada hadis, "I'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian, Allah telah menghapuskan dosa-dosa kalian. Karena nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas juga bagaimana ada seorang sahabat ya, yang dia membocorkan rahasia di tahun nanti tak kala Nabi ingin menaklukkan kota Mekah, dan dia adalah peserta perang Badar. Ya, ini membocorkan rahasia peperangan ini khianatan. Ya, namun tak kala itu Umar ingin menebas lehernya, ya kata Nabi, biarin, sesungguhnya dia min ahli Badar. Ya, dia adalah orang ahli Badar. Ya, karena Allah telah berkata, "I'malu ma syi'tum." Berbuatlah sesuka kalian, Allah telah mengampunkan dosa kalian. Artinya
mungkin yang dia lakukan itu mungkin dia lakukan dosa-dosa yang lain, maka tidak sebanding dengan keikutsertaan bersama Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kemenangan mulai berpihak di pasukan muslimin, maka walamma ra'a iblis ma taf'alul malaikah. Tak kala malaikat sudah ikut perang, malaikat ramai ikut berperang, maka iblis yang waktu itu kita sudah sampaikan berwujud seperti seorang yang bernama Suraqah, ya. Maka Suraqah bin Malik, ini Suraqah bin Malik berasal dari Kinana. Artinya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, tak kala orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy Mekah ingin pergi semuanya, pemimpin-pemimpin mereka ingin keluar dari kota Mekah, ingin berduel ataupun ingin berperang dengan timnya Nabi Muhammad, maka mereka khawatir seandainya Suraqah dan kabilahnya ingin langsung mengalahkan kota Mekah, karena mereka ada sedikit pertikaian antara Suraqah. Namun iblis berwujud seperti Suraqah. Pergilah, kami akan menahan kota Mekah. Artinya kami beserta kalian. Iblis ikut serta. Subhanallah, iblis luar biasa. Dia ingin betul-betul ingin pasukan Abu Jahal ini sebenarnya mati bunuh. Padahal dia ingin mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Maka tak kala itu dia pun farra, dia pun lari. Iblis menang. Mereka dulu tak perlu. Ya. Maka seseorang tak kala itu melihat Haris bin Hisham, pasukan musyrikin, maka dia menyangka itu Suraqah. Aina ya Suraqah? Kemana engkau? Alam tazamu annaka lanaja? Bukankah tadi engkau mengatakan kami mendefend, kami mendukung kalian? La tufariquna, jangan pergi. Faqala inni ara ma la tarawun. Maka Suraqah tadi yang sebenarnya dia iblis, aku melihat apa yang enggak kalian lihat. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Ya, aku takut kepada Allah dan Allah adalah syadidul iqab. Ya, balasannya sangat dahsyat, dari dia takut. Nah, inilah iblis ya. Hari ini dia menggoda kita. Ya, makanya dalam surat Ibrahim, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. Jadi di neraka jahanam nanti iblis berkhutbah, di depan Firaun, di depan Haman, di depan siapa lagi, Qarun, di depan Namrud, di depan semua penghuni neraka. Kalian mengikutiku, aku sekarang bebas, aku tak ikut siapa suruh kalian ikut, aku terlepas dari kalian. Nah, iblis seperti itu ya. Dia menggoda kalian. Makanya digoda ya, supaya mereka illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah yang Allah bikin dia ikhlas ya. Dia memang kamu akan mendapati ya Rabb sedikit dari umat yang akan bersyukur ya, kamu cari celah. Begitulah iblis dan pasukannya menggoda Nabi Adam. Terkait hal ini, maka turunlah ayat Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Wa idz zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum. Tak kala syaitan berwujud Suraqah tadi, dia berkata, hari ini aku jadi penolong kalian, tenang aja kalian pergi serang Muhammad. Falamma tara'atil fi'atan naqasa 'ala 'aqibayhi wa qala inni bari'un minkum. Tak kala iblis melihat tadi ya, ikut sertaan malaikat dan ketakutan, maka dia pun akhirnya lari berkhianat kepada iblis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Badar tersebut juga Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, kepada para pasukan, bahwasanya ada beberapa orang yang Nabi SAW menyuruh untuk tidak membunuh, artinya hanya menawan. Ya, ada beberapa, ada yang memang bunuh saja. Ya. Ada beberapa yang memang Nabi SAW spesialkan untuk tidak dibunuh. Nabi SAW berkata dalam hadis yang disebutkan oleh Hakim dalam Mustadraknya, dalam Ibnu Ishaq fi Sirah dan Al-Baihaqi fi Dalail Nubuwah, disebutkan Nabi berkata, inni qad araftu anna rijalan min Bani Hashim wa ghairihim qad ukhriju qurha. Aku mengetahui bahwasanya orang-orang dari kabilah Bani Hashim, artinya keluarganya Nabi, mereka itu keluar berperang bukan ingin membunuhku,
pasukan muslimin karena ini saudara semua. Karena Nabi dari Bani Hashim. Maka mereka keluar dipaksa Abu Jahal. Mereka keluar terpaksa. Sebenarnya mereka tidak ada keinginan dari mereka untuk mengalahkan atau ingin berperang. Jadi mereka berperang seadanya karena gak enak mungkin dicerca seperti itu. Tapi mereka sebenarnya hatinya tidak ingin berperang melawan anak ponakannya sendiri. La hajata lahum biqitalina, dan tidak boleh kita untuk melawan mereka. Dia menawan saja, jangan bunuh. Ya, kalau kalian tahu itu dari Bani Hashim, jangan bunuh. Faman laqiya minkum ahadan min Bani Hashim fala yaqtulhu. Siapa yang ketemu Bani Hashim seorang pun jangan bunuh mereka, ya, tawan saja. Waman laqiya Abul Bakhtari bin Hisham fala yaqtulhu. Siapa yang bertemu dengan Abul Bakhtari, maka jangan bunuh juga Abul Bakhtari. Ini Abul Bakhtari, beliau adalah seseorang yang sangat dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Abul Bakhtari ini, walaupun tak kala itu beliau musyrik, ya, beliau sangat, ya, dan memang nanti mati musyrik. Beliau adalah orang yang sangat membantu Nabi Muhammad SAW dalam pemboikotan. Kita sebutkan kilas balik pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum Nabi berhijrah kota Madinah, ada peristiwa pemboikotan selama 3 tahun. Di masa tersebut orang-orang muslim tidak boleh menjual, tidak boleh membeli. Yang mereka diboikot betul-betul sampai anak-anak mereka nangis setiap malamnya kehausan, kelaparan, nggak ada makanan apapun. Karena nggak boleh berdagang, nggak boleh menjual kepada mereka. Sampai menikah tidak boleh kepada orang-orang Bani Hashim. Jadi diboikot betul-betul ya, sampai mereka, sebagian dari mereka meninggal dunia, anak-anak kecil waktu itu meninggal. Sebagian mereka bahkan makan dengan daun-daunan yang nggak ada makanan. Dan Abul Bakhtari adalah orang yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakhtari melawan Abu Jahal kala itu. Dia bersekongkol bagaimana pemboikotan tersebut bisa selesai. Dan Nabi SAW sangat menjaga itu. Nah, jadi walaupun ada orang non-muslim berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus menjaga. Dan ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi berbuat baik kepada mereka selama mereka berbuat baik kepada kita. Makanya dalam hadis Nabi pernah berkata, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, ada jasanya selama di dunia kepada kalian, maka balaslah jasa orang tersebut. Fa in lam takun tukafi'u fa Allah. Seandainya kalian tidak mampu membalas jasanya, ya, ibaratnya ada orang yang sangat kaya raya mungkin, ya, membantu kita kasih duit, nggak mungkin kita kasih. Kita tidak mampu, maka berdoalah kepada Allah supaya dan sampai kamu merasa kamu sudah membalas jasanya. Mungkin setiap sujudnya, setiap sholatnya didoakan, ya. Karena orang ini subhanallah orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi berkata, "Wa man laqiya Abbas bin Abdul Muttalib ammu Rasulillah fala yaqtulhu." Yang merupakan Abbasid, paman Nabi, yang ketemu dengan Abbas paman Nabi, jangan bunuh dia. Innama ukhrija mustaqraha. Sesungguhnya Abbas pun keluar, dia dipaksa. Ini Abbas sangat sayang kepada Nabi. Bagaimana tak kala peristiwa Baitul Aqabah, ya, Abbas bahkan berdiri di hadapan orang-orang Ansar, berkata, "Yo Muhammad, ponakan lo, ini Muhammad ponakan saya. Kalau kalian mau ambil wahai orang-orang Madinah, ambillah, tapi jangan sampai suatu saat dikalahkan oleh musuh, kalian kasih dia untuk tawanan. Kalau begitu tinggalkan Muhammad sekarang." Abbas sangat saya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, hanya saja waktu itu belum masuk agama Nabi Muhammad, tapi Abbas, apapun orang mencerca, Abbas mendefend Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Abu Thalib, ya. Jadi Abbas pun kata Nabi, jangan bunuh. Dia adalah keluar karena terpaksa. Nah, tatkala Nabi SAW berkata perkataan tersebut, maka tiba-tiba ada seorang yang bernama Abi Hudzaifah bin Utbah. Ya. Dia mendengar perkataan Nabi SAW, maka dia berkata, tapi tidak di depan Nabi. Dia berkata dengan penuh mungkin bukan sombong, ya, mungkin dia emosional, ya, mungkin dia terlalu baper, ya, berperasaan. Maka dia berkata, "Anaqtulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natrukul Abbas." Apakah kita sekarang ini kita bunuh orang tua kita bunuh saudara-saudara kita bunuh kabilah-kabilah kita tinggalkan Abbas? Wallahi la in laqaitu la ulhimanna as-sayf. Seandainya aku ketemu si Abbas, penggal kepalanya juga. Ya, dia mungkin emosional, ya. Dia nggak
dengar perkataan Nabi, benar Nabi sudah bilang seperti itu. Mungkin dia emosional, mungkin ada saudaranya, kerabatnya yang sudah mati dalam perang Badar. Faqala, maka berita tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala Umar bin Khattab, Nabi berkata kepada Umar, Nabi sedih mendengar perkataan seperti itu. Ini pasukan dalam perang muslimin, Nabi benar sampaikan perintah dia melawan. Ya Aba Hafs, kata Nabi, ya wahai Umar. Nah, waktu itu Nabi memanggil kunyah ya Aba Hafs, dan ini adalah kunyah pertama kepada Umar bin Khattab. Ya Aba Hafs, karena tahu anaknya adalah Hafsah sebenarnya. Biasanya orang diberi kunyah dengan anak laki-laki. Ya mungkin waktu itu belum ada Nabi memanggil khas kepada ya Aba Hafs, wahai Umar, ayutrabu wajhu ammi Rasulillah bisayf, apakah pantas paman Nabi dipenggal dengan pedang? Qala Umar, wallahi innahu la awwala yawman kannani, dan demi Allah ini adalah hari pertama aku diberi kunyah. Para sahabat ini kalau dikasih gelar oleh Nabi sangat bahagia mereka, dan mereka ingat tanggal tersebut. Nah, ini momen tak terlupakan. Makanya bagaimana kita lihat bagaimana kisah para sahabat. Kalau ada momen nostalgia dengan Nabi, mereka tak kuat, mereka nangis Bagaimana Bilal kisahnya, bagaimana mereka mengingat itu. Sampai Nabi pernah senyum di sini. Subhanallah, mereka mengagungkan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat. Ingat. Qala Umar, maka Umar berkata, wallahi innahu la. Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, da'ni fala adrib unuqahu bisayf. Biarkan aku, saya penggal sini. Siapa tadi sini? Hudzaifah bin Utbah dari saya penggal lehernya, ya Rasulullah. Fa wallahi laqad nafaq, demi Allah dia sungguh telah munafik. Berkata seperti itu. Ya mungkin kita katakan salah, ya salah juga. Ya tapi mungkin karena dia terlalu kasar, karena mungkin saudara-saudaranya banyak mati dalam peperangan. Masa kita tinggalin Abbas tentang paman Nabi. Dan ini hadirin yang dirahmati Allah SWT, bukan berarti Nabi kolusi nepotisme Nah, tapi memang Nabi tahu bagaimana perjuangan mereka mendukung Islam kala itu, walaupun mereka belum masuk Islam. Karena emang kalau seandainya Abbas masuk Islam, sebutkan para ulama, seandainya Abbas masuk Islam, Abu Thalib masuk Islam waktu itu, mungkin sudah tidak ada perjuangan. Ya, gara-gara mereka masih dalam agama Abdul Muthalib, masih dalam agama nenek moyang mereka, maka mereka segan sama Abu Thalib, mereka segan sama Abbas. Mereka dengan bilang sama ponakanmu, jangan berdakwah di sini, bilang mereka masih menjaga. Ada hikmah Allah, kita nggak tahu ya, hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata Abu Hudzaifah tak kala itu, Nabi tentu melarang, jangan bunuh dia. Dia berkata, ma'ana bi'amin min tilkal kalimah allati qultu yawma idzin. Tak kala aku mengucapkan kata tersebut, maka selamanya setiap hari aku tidak pernah nyaman. Dia menyakitkan Nabi begini, atau nyaman ini. Jadi dia selalu mengingat kata-katanya, dia takut khawatir Nabi SAW sedih dengan perkataannya. Nah, ini para sahabat luar biasa. Maka dia berkata, illa an tukaffiraha anni syahadah, kecuali aku dengan berperang sekali lagi mati syahid, mudah-mudahan dengan aku mati syahid Allah mengampuni perkataanku tersebut. Ini cuma perkataan. Namun para sahabat itu ingat, dia khawatir sekali. Ya, kalau Nabi sedih, ya, bagaimana nanti dalam perang Uhud, budak Wahsy ini dia menombak, dia mengintai Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia disuruh oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, disuruh itu dimutilasi pamannya Nabi Muhammad SAW. Memang khusus mencari Hamzah nanti di perang tidak ceritakan. Namun setelah itu dia masuk Islam dan Nabi SAW tidak bisa melihat wajahnya. Budak tersebut, Nabi hanya katakan ini orang yang bunuh pamanku, tapi sudah masuk Islam. Maka terakhir dia berazam, bertekad, bahkan dia ingin membunuh Nabi palsu. Disitulah dia merasa aku baru terimpas, baru selesai ketika aku membunuh Nabi palsu. Dan begitulah kisah Hudzaifah bin Utbah ini. Dia pun akhirnya berpikir nyolot harus mati syahid barulah impas. Maka dia faqutila radhiyallahu anhu yaumal yamamah syahidan. Maka di zaman Abu Bakar dia pun ikut perang memberantas nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab di perang Yamamah, dan dia pun mati syahid. Para sahabat luar biasa, ini yang dirahmati Allah SWT.
Baik, berikutnya adalah Maqtal Abil Bakhtari bin Hisham. Nah, bagaimana kisah Abil Bakhtari tadi ya? Berarti nah, Abul Bakhtari tak kala disebutkan Nabi SAW sudah memberi isyarat nanti Abul Bakhtari jangan dibunuh, ya. Disebutkan dalam Ibnu Ishaq dalam sirah anna al-Mujaddar bin Ziyad al-Balawi laqiya Abul Bakhtari fil ma'rakah. Jadi Abul namanya Mujaddar bin Ziyad. Nah, ini pasukan muslimin, ya, seorang dari pasukan muslimin ketemu Abul Bakhtari di peperangan. Dia ingat, oh ini Abul Bakhtari enggak boleh dibunuh. Abul Bakhtari enggak boleh dibunuh. Dan Abul Bakhtari tak kala itu bersama temannya yang namanya Junadah bin Mulaiha al-Laythi. Maka Mujazzar itu bilang kepada Abul Bakhtari, kalau mereka mungkin Abul Bakhtari menyerang, Rasulullah berpesan tadi enggak boleh bunuh kalian, enggak boleh bunuh kamu, wahai Abul Bakhtari. Maka Abul Bakhtari berkata, nyongan lu gimana? Zamili. Faqala wa zamili, ini kawan saya yang bersama saya tadi, Junadah, ini kawan saya bagaimana? Qala la wallahi, Nabi cuma pesan enggak bunuh engkau. Engkau saya tawan saja. Sahabatku saya bunuh. Ya, Abul Bakhtari itu kawan dia sama-sama lagi pegang perang, lagi peperangan. Maka Abul Bakhtari berkata, la wallahi la amutanna ana wa huwa jami'an. Enggak akan. Saya enggak mau, kalau saya ditinggalin sendiri saya enggak mau. Saya akan berperang sampai saya dan dia mati. Allah. Ini orang Arab jahiliyah dahulu ini sangat setia kawan. Anak-anak. Lihat bagaimana. Mahmah, walaupun mereka dengan kekufuran mereka menyembah berhala, dan di antara sifat yang luar biasa di zaman tersebut, di antara kedermawanan mereka adalah mereka sangat setia kawan. Nabi, ada sebagian dari kita, gaji lo tapoh juga, bunuh aja lo. Perang ini subhanallah, di mana ada kesetiaan di perang? Ini menyangkut nyawa, bukan masalah ekonomi, nyawa lebih dari itu. Tapi bagaimana ya, kesetiaan mereka, setia kawannya. Abu Bakhtari konyol juga, dia nggak sempat masuk Islam. Maka disebutkan, la tahaddatsu anni nisaa Makkah inni taraktu zamili hirsan ala layya. Sungguh mereka setia kawan karena mereka takut dicerca dari setia kawanan mereka. Ya, jangan sampai aku berkata wanita-wanita di Arab, wanita-wanita di Mekah nanti bahwasanya aku tidak setia, aku meninggalkan kawanku untuk dibunuh. Jadi dari dulu ibu-ibu, bapak-bapak paling takut perkataan ibu-ibu, ya, karena ibu-ibu yang paling sering ngomong-ngomong, ya, Imam Mahdi betul. Lah, kata-kata Abu Bakhtari, la tahaddatsu anni nisa'u Makkah. Jangan sampai ibu-ibu di para wanita-wanita di Makkah mereka menggosipku bahwasanya aku tinggalin kawanku. Nah, itu kan. Subhanallah. Fahtadalah, maka akhirnya pun keduanya dikalahkan, maka keduanya pun meninggal dunia. Ya, mati konyol. Faqatalu Mujaddar bin Ziyad, ya, maka dia pun dibunuh oleh Mujaddar bin Ziyad. Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, karena atas arahan saya beri waktu yang 5 menit lagi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas Masra' at-Tughah, yaitu tempat-tempat bagaimana kisah-kisah matinya gembong-gembong pemimpinnya orang Quraisy. Itu bagaimana nanti matinya Umayyah bin Khalaf, ya, yang dulu pernah menyiksa Bilal, ya, siksa luar biasa Bilal, ya. Jadi bagaimana kisahnya luar biasa. Kemudian bagaimana matinya Ubaidah bin Sa'id bin As. Kemudian di antaranya yang kita bahas yaitu bagaimana matinya laknatullah, ya, Fir'aun hadhihi ummah, kata Nabi, itu Abi Jahal. Ya, subhanallah, di peperangan tersebut maka pasukan musyrikin 70 orang meninggal, ya, mati konyol mereka, dan mereka di antaranya adalah pemimpin-pemimpin Mekah. Inilah perang Badar dan perang yang membedakan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'ah, dan Allah memenangkan pasukan muslimin walaupun mereka sedikit. Dan ini adalah perang bukan hanya peperangan biasa, namun perang keimanan. Mereka yakin padahal mereka takut untuk bertemu dengan musuh yang jumlah mungkin tidak sebanding secara rasio manusia. Namun itulah pertolongan Allah. Yumiddukum bi alfin minal malaika. Allah mengirimkan malaikat-malaikat untuk ikut serta beserta Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun mendapatkan Rasulullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita pelajari sirah nabawiyah, semakin kita cinta Nabi Muhammad SAW, semakin kita ingat-ingat bagaimana jasa beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan
di surganya bersama Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa menunjuk dari teladanya. Amin ya rabbal alamin.